Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini 28 Februari 2021, kita berjumpa kembali dalam keadaan yang baik dan saya ingin membahas tentang oneness atau Jesus only, yaitu satu pandangan yang dulu saya kenal sebagai Sabellianisme yang meyakini bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebetulnya adalah satu pribadi, yaitu Yesus. Barangkali pandangan ini muncul sebagai akibat terpicu dari ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Ya kan, Trinitarian memang mengaku demikian. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, di mana Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan Bapa. Tapi masing-masing adalah Allah. Nah, pandangan yang seperti ini memang pantas dikritisi karena itu berarti Allah itu ada tiga, bukan satu, ya. Nah, barangkali itu juga yang membuat kaum pengikut oneness ini kemudian akhirnya memunculkan pandangan bahwa sebenarnya Bapa, Anak maupun Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi satu pribadi yang dinamai Bapa, yang disebut sebagai Bapa, juga disebut sebagai Anak, juga disebut sebagai Roh Kudus. Itu pandangan mereka. Nah, perlu diketahui bahwa pandangan ini membawa efek yang negatif, konsekuensi yang negatif. Setidaknya ada dua hal konsekuensi negatif yang parah. Yang pertama adalah pandangan ini memunculkan figur Yesus yang berbohong dan berpura-pura. Kenapa saya katakan Yesus sebagai figur yang berbohong dan berpura-pura? Jadi begini, di dalam Yohanes pasal 18 ayat 17 dan 18, ini salah satu contoh saja ya. Yohanes 8 ayat 17 dan 18, Yesus berkata dengan mengutip kitab Taurat, kesaksian dua orang itu sah. Ya, dua orang sah. Aku yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa bersaksi tentang aku. Jadi Yesus menyatakan bahwa dirinya dan Bapa adalah dua orang, dua pribadi yang berbeda. Nah, sekiranya Yesus ternyata adalah Bapa itu sendiri, maka berarti kesaksiannya bukan dari dua orang, tetapi dari satu orang saja. Dan ini berarti Yesus melakukan kebohongan. Yesus melecehkan pengadilan. Nah, ini adalah konsekuensi negatif dari paham oneness. Nah, konsekuensi yang lain, Yesus seperti sedang melakukan kepura-puraan. Misalnya, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebetulnya Yesus itu berseru kepada dirinya sendiri. Ini kan pura-pura namanya. Atau pada peristiwa yang lain, jika Yesus berkata, aku tidak seorang diri, tapi aku bersama Bapa. Loh, kan dirinya adalah Bapa itu sendiri, berarti kan seorang diri. Nah, ini kan berarti Yesus berpura-pura atau berbohong. Demikian juga ketika Yesus berkata, anak tidak tahu tentang hari kiamat, yang tahu cuma Bapa. Nah, kalau dirinya sendiri adalah anak sekaligus Bapa, berarti kan harusnya Yesus berkata, aku tahu. Nah, kepura-puraan atau kebohongan adalah konsekuensi yang ditimbulkan karena pandangan oneness. Yang berikutnya, konsekuensi negatif kedua, saya menganggapnya sebagai, mohon maaf ya, sebagai kekurang ajaran. Kenapa kurang ajar? Karena pandangan oneness ini meniadakan keberadaan Bapa. Ya, Bapa itu figur yang tidak ada. Karena Bapa adalah dirinya sendiri. Jadi Bapa itu tidak ada. Nah, ini kan kurang ajar. Bapa ditiadakan gara-gara pandangan ini. Nah, saya mendengar dari seorang pengajar oneness, kalau tidak salah pendeta HTS. Ya, HTS itu singkatan dari siapa saya tidak tahu, tapi
Kalau tidak salah ya, Henry Sutoto barangkali ya. Bahkan diajarkan untuk tidak lagi berdoa Bapa kami. Jadi Bapa kami itu doa yang sudah tidak laku dan sudah tidak usah dilakukan lagi. Kenapa tidak dilakukan? Karena Bapa itu sudah tidak ada. Jadi kalau berdoa, ya berdoa kepada Yesus. Nah, ini kan kurang ajar, ya kan? Ketika Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa, gara-gara oneness, jadi tidak perlu berdoa dan tidak usah, bahkan jangan berdoa kepada Bapa karena Bapa itu sudah tidak ada. Yang ada adalah Yesus. Ya, ini satu bentuk kekurang ajaran sebagai akibat, sebagai konsekuensi negatif dari pandangan oneness. Ya, ini konsekuensi negatif. Belum lagi konsekuensi negatif yang lain. Ini membuat seperti logika itu sudah tidak perlu dipakai. Ya, bagaimana mungkin mengutus dan diutus adalah pribadi yang sama. Jadi yang mengutus dan yang diutus itu adalah pribadi yang sama. Jadi kalau Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, sebetulnya yang Bapa itu adalah dirinya sendiri. Dari Yesus diutus oleh dirinya sendiri. Nah, ini kan tidak perlu pakai logika, mesti membuang logika. Ini konsekuensi negatif yang lain. Nah, begitu kira-kira beberapa konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari pandangan ini. Lalu, perlu kita ketahui, pandangan oneness ini biasanya didasari oleh eksploitasi satu ayat. Ya, jadi mencomot satu ayat, menghajar habis-habisan ayat itu, mengabaikan penjelasan yang lain, mengabaikan konteks pembicaraan. Jadi cara seperti itulah yang biasanya digunakan oleh mereka yang mengajar oneness. Ya, diabaikan ayat yang lain, dicomot satu ayat, dilepaskan dari konteks pembicaraannya, lalu dieksploitasi habis-habisan demi dogmanya. Kita akan membuktikan bahwa cara seperti itu adalah cara yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah haram dilakukan. Kenapa? Alkitab ini memberikan informasi yang relevan, yang seiring satu dengan yang lain, saling melengkapi. Itu sebabnya satu ayat kalau ingin dipertanyakan, mesti dipelajari ayat yang lain sebagai jawabannya. Jadi saya pribadi sebagai pengikut prinsip Scriptura Enterprise Scripturae, ya, biasanya menggunakan cara seperti itu. Jadi kalau ada satu masalah tentang satu ayat, saya akan mencari penjelasan dari ayat yang lain. Dengan demikian Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Hal itu tidak bisa diterapkan tidak pernah dilakukan oleh oneness, karena oneness ini memang mencomot satu ayat, lalu melepaskan dari konteksnya, lalu mengeksploitasi ayat itu. Nah, itu cara yang biasa dilakukan. Baik, sekarang kita akan pelajari beberapa ayat-ayat andalan mereka, lalu kita akan kupas di mana kesalahannya. Yang pertama, mereka menggunakan Yohanes 17 ayat 11, 12 dan 26. Ya, saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 11. Ya, saya bacakan saja kalimat yang di bold oleh mereka, ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 11 mengatakan, ada kalimat yang mengatakan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, begini. Anak Maria itu kan oleh malaikat diberitahukan kepada Maria supaya anaknya dikasih nama Yesus. Yesus itu punya arti. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, karena Yesus berarti Yahweh yang menyelamatkan, maka oneness menyimpulkan
anak Maria itulah Yahweh itu sendiri. Begitu. Itu pandangan yang keliru yang dianut oleh Yohanes. Baiklah, sekarang kita cari penjelasannya. Seharusnya bagaimana memahami hal itu. Begini. Kalau kita bicara tentang nama, ada dua hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah esensi nama itu. Yang kedua adalah figur yang menyandang nama itu. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam perjanjian lama, dinyatakan secara jelas di dalam Keluaran 3 ayat 15 dan banyak ayat lagi mengatakan, Allah Abraham, Ishak, Yakub itu namanya adalah YHWH. Kali ini saya menyebutnya sebagai Yahweh. Jadi nama Allah Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yahweh. Yahweh itu sifatnya banyak. Menyelamatkan, maha kuasa, ya. Yahweh itu batu karang dan sebagainya. Nah, ketika anak Maria itu lahir, maka malaikat diperintahkan untuk memberi nama anak Maria itu dengan nama Yehosua atau Yesus, yang artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi secara esensi nama, Yehosua itu memang nama milik Allah, yaitu nama yang menceritakan sifat-sifat Allah. Tetapi penyandang nama itu bukanlah Yahweh itu sendiri. Terbukti pengakuan Yesus yang berkata tadi, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi di sini Yesus bertindak sebagai penerima nama Yahweh. Ya, bukan berarti Yesus itu Yahweh itu sendiri. Karena kalau Yesus adalah Yahweh itu sendiri, tidak perlu diberi nama oleh siapapun, ya, dia memang sudah Yahweh. Tetapi ini menunjukkan figur anak Maria ini sekalipun menyandang nama Allah, menyandang nama Yahweh, tetapi dia bukanlah Yahweh itu sendiri. Nah, tentang hal ini, Mika pasal 5 ayat 3 menjelaskan dengan sangat benderang. Mika 5 ayat 3 adalah nubuatan tentang anak yang akan lahir, yaitu adalah Yesus. Lalu dikatakan begini, ia akan bertindak, ia di sini adalah anak yang lahir itu, anaknya Maria itu, akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Dalam kemegahan nama Yahweh. Siapa Yahweh itu? Allahnya. Jadi Mika 5 ayat 3 menegaskan bahwa Yesus memang akan datang dengan kekuatan, dan kekuatan itu berasal dari Yahweh Allahnya. Bahwa Yesus itu datang akan membawa nama Yahweh Allahnya. Ya, paham ya? Jadi bukan berarti anak Maria itu adalah Yahweh itu sendiri. Tetapi anak Maria itu datang membawa nama Yahweh Allahnya. Untuk apa? Untuk diperkenalkan kepada manusia. Saudaraku, perlu diingat, di dalam Alkitab, Yesus dinyatakan sebagai Dia yang datang dalam nama Yahweh. Ya, ayatnya ada di Matius 21 ayat 9, Yohanes 12 ayat 13. Kalau di dalam perjanjian lama itu mengutip dari Mazmur 118 ayat 26. Jadi Yesus adalah Dia yang datang dalam nama Yahweh. Nah, Dia yang datang dalam nama Yahweh itu bukan Yahweh itu sendiri, tetapi Dia yang kedatangannya dibekali oleh kuasa Yahweh. Paham ya? Jadi Dia yang kedatangannya dibekali oleh kuasa dari Yahweh. Jadi bukan Yahweh itu sendiri. Nah, Yesus menegaskan bahwa dirinya bukan Yahweh, dirinya bukan Bapa. Kapan itu?
salah satunya ada di Yohanes 5 ayat 43. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-43. Begini bunyinya. Di ayat ini Yesus menyajikan dua perbandingan. Yang satu, orang yang datang atas namanya sendiri. Yang satunya lagi, Yesus yang datang bukan atas namanya sendiri, tapi dari nama Bapa. Artinya, Yesus datang bukan dengan kuasanya sendiri, tapi kuasa yang diperoleh dari Bapa. Sedangkan yang lain adalah orang yang datang dengan kuasanya sendiri atau dengan namanya sendiri. Mari kita baca. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jadi sekali lagi di ayat ini, Yesus menegaskan dirinya bukan Bapa, tetapi dirinya datang diutus oleh Bapa membawa kuasa yang berasal atau yang diberikan oleh Bapa. Jadi demikian. Jadi ketika Yesus mengatakan namamu yang kau berikan kepadaku, memang secara esensi nama Yosua atau Yesus itu adalah nama Bapa. Tapi anak Maria yang menyandang nama itu, dia bukan Bapa, tetapi dia ditugasi untuk membawa nama itu diperkenalkan kepada manusia. Itu sebabnya ketika tugasnya sudah selesai sampai di surga, anak Maria itu akan dapat nama baru. Ya, itu terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 12. Kita lanjutkan dengan ayat andalan yang kedua, yaitu Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Kata kunci, kalimat kunci yang mereka yakini sebagai dasar Yohanes adalah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, dari kalimat itu, Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus adalah Bapa. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi logika yang dipakai berarti Yesus adalah Bapa. Begitu kan? Ya. Tetapi sayangnya penggunaan logika itu hanya berhenti sampai di situ. Logika yang dimiliki tidak digunakan untuk mencerna pernyataan Yesus yang lain. Nah, pernyataan Yesus yang lain yang mana yang dimaksudkan? Mari kita buka Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 12 ayat yang ke-45. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau logika itu tetap digunakan, maka seharusnya logika itu akan berpikir bahwa yang mengutus aku itu berarti bukan aku sendiri. Ada pribadi yang lain yang mengutus aku. Jadi barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lalu barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah, kalau disimpulkan bahwa Yesus adalah Bapa, maka logika itu akan membentur. Benturan pertama ada pada dia yang mengutus aku. Sebab dia yang mengutus pasti adalah pribadi yang lain daripada aku utusannya. Ini logika sehat mengatakan demikian. Ya. Jadi eksploitasi itu kental sekali dalam hal ini. Tidak mau memikirkan ayat yang lain. Pokoknya ayat itu mengatakan yang melihat aku berarti melihat Bapa, maka dikuncilah logikanya, dieksploitasilah ayat itu dengan menyimpulkan bahwa aku adalah Bapa. Padahal benturan-benturan yang lain itu masih menunggu. Misalnya, saudara bisa lihat begini. Jika Yesus adalah Bapa, tunggu ya, saya lihatkan ya.
jika Yesus adalah Bapa, maka itu berarti Yesus tidak menyampaikan hal yang benar. Coba saya buka ayatnya. Sabar sebentar saudaraku ya. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jika Yesus adalah Bapa, itu berarti jutaan mata sudah melihat Yesus sejak kelahiran Yesus. Itu berarti jutaan pasang telinga sudah mendengar suara Bapa sejak tangisan pertama Yesus. Dan jika Yesus adalah Bapa, maka tidak pantas Yesus berkata bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya, sekali lagi, kalau Yesus adalah Bapa, maka ucapan Yesus setidaknya yang di dalam Yohanes 5 ayat 37 ini berarti Yesus sedang berbohong. Jadi dalam memahami Alkitab, logika itu terus mesti dipakai. Logika yang sehat. Jadi pernyataan Yesus yang telah melihat aku berarti melihat Dia yang mengutus aku, itu sama sekali bukan berarti Yesus adalah Bapa. Lalu apa maksudnya? Ya, pernyataan itu, waktu Yesus berkata yang melihat aku melihat Bapa, kita bisa lihat ucapan Yesus selanjutnya di dalam ayat 10. Ya, kalau tadi yang kita baca Yohanes 14 ayat 8 dan 9, sekarang kita baca ayat 10-nya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini menunjukkan penjelasan bahwa melihat Yesus berarti melihat Bapa, karena semua yang dilakukan Yesus itu sebetulnya adalah semua yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi Yesus itu seperti mendemonstrasikan kepada kita, kepada murid-muridnya, bagaimana Bapa itu. Semua yang dilakukan Yesus sebetulnya adalah kehendak Bapa. Semua yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus adalah firman-Nya Bapa. Itulah makna sesungguhnya dari melihat Yesus, berarti melihat Bapa. Sama sekali bukan berarti Yesus adalah Bapa. Tetapi Yesus mendemonstrasikan bagaimana Bapa itu. Sehingga sekalipun tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi sudah bisa kenalan dulu bagaimana Bapa itu. Demikian. Baik, kita masuki ayat yang ketiga. Ini ayat andalan yang berikutnya dari Yohanes, ya. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Ini dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi begini. Di ayat 24 ini, Yesus berkata, akulah Dia. Lalu di ayat 27-nya, ya dilompati ayat 25 dan 26, lalu langsung meloncat ke ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi, gara-gara jurus loncat ini tadi, Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus adalah Bapa. Ya, ini jurus kutu loncat, ya, dari ayat 25 meloncat ke dari ayat 24 meloncat ke ayat 27. Nah, sebetulnya Yesus sama sekali tidak mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa. Kalau saudara baca konteks pembicaraan itu, Yesus berkata begini, coba lihat ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku, sekali lagi,
Yesus menekankan, Dia yang mengutus aku itulah Bapa. Dan yang mengutus itu pasti bukanlah sama dengan pribadi yang diutus, ya. Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ya, sekali lagi, ayat ini, pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa Yesus adalah hakim yang ditunjuk oleh Allah atau utusan yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan kehendak Bapa. Itu sebabnya Yesus mengatakan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Jadi sama sekali bukan berarti Yesus adalah Bapa. Akulah Dia di sini menegaskan perkataan Yesus yang sebelumnya bahwa dirinya adalah hakim dan utusan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyampaikan kehendak Bapa. Lalu siapa bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa? Bapa itu adalah yang mengutusnya. Ya, Dia yang mengutus aku, itulah Bapa. Jadi jangan pakai jurus kutu loncat dari ayat 24 meloncat ke 27 kemudian mengabaikan ayat 25 dan 26. Penjelasannya ada di sana, jangan dihapuskan. Jadi mengeksploitasi masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah dengan benar. Justru akan menjerumuskan kepada kesesatan. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah ayat yang terakhir yang akan kita bahas. Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Saudara perhatikan ya. Yohanes berpikir Bapa adalah kiasan. Tidak ada. Gara-gara ayat ini. Nah, kemudian juga dari ayat ini Yohanes menyimpulkan tidak perlu berdoa kepada Bapa, tapi kepada Yesus. Nah, mari kita cermati. Saya pribadi tidak mengerti kalimat mana yang membuat mereka menyimpulkan seperti itu. Saya sendiri tidak mendapati sama sekali kalimat yang nadanya seperti itu. Mari kita baca sama-sama Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi ayat ini bukan menunjukkan bahwa Bapa adalah figur kiasan yang tidak ada. Tetapi ayat ini menjelaskan cara Yesus selama ini memberitakan Bapa itu dengan kiasan. Ya, kalau Anda membaca ayat sebelumnya di Yohanes pasal 16 ini, Yesus pun mengambil perumpamaan lain atau kiasan lain, seperti seorang yang mau melahirkan, yang mula-mula merasa sakit sebentar, kemudian bahagia setelah kelahirannya. Dengan cara kiasan. Jadi yang kiasan itu bukan Bapa, itu figur kiasan, figur yang tidak ada. Tetapi cara Yesus menyampaikan, menceritakan tentang Bapa, digunakanlah cara kiasan. Anda bisa paham? Lalu ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, ayat ini mengatakan kamu akan berdoa dalam namaku, bukan kepadaku. Berbeda. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ini sama sekali bukan berarti jangan minta kepada Bapa, bukan begitu. Ini berarti Yesus tidak lagi memintakan kepentingan kita kepada Bapa. Ya, Yesus tidak lagi mendoakan kita berdoa kepada Bapa untuk kepentingan kita. Kenapa demikian?
Karena Yesus mau naik ke surga. Kalau Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus tidak bisa lagi mendoakan kita seperti yang dilakukan dulu. Yesus tuh sering mendoakan kita, mendoakan umat-umatnya ya. Tetapi setelah kenaikannya ke surga, Yesus tidak bisa lagi mendoakan kita. Maka Yesus berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Nah, dalam namaku itu apa? Tadi sudah kita bahas. Ya, Yesus adalah dia yang datang dalam nama Yahweh. Berarti kedatangan Yesus itu atas kuasa yang diberikan oleh Yahweh kepadanya. Begitu juga kalau kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, artinya kita berdoa kepada Bapa karena kita diberi kuasa oleh Yesus supaya kita berdoa kepada Bapa. Itu maksudnya. Jadi sama sekali bukan berarti kita jangan berdoa kepada Bapa. Tetapi justru berdoa kepada Bapa. Itu yang diajarkan, itu yang diteladankan, itu yang bahkan sudah dihidupkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin itu diingkari? Itu sebabnya ini kan bentuk kekurangajaran. Ketika Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa, orang-orang yang mengikuti Yohanes bahkan ada yang berani mengatakan, jangan lagi berdoa kepada Bapa. Ini kan kurang ajar. Membelokkan, menyelewengkan kebenaran. Ini menyesatkan. Nah, kita tadi sudah membahas ya, Yohanes 17 ayat 11, Yohanes 14 ayat 8, Yohanes 8 ayat 24, kemudian Yohanes 16 ayat 25. Beberapa ayat yang lain kita akan bahas kemudian, tetapi saya akan ingatkan. Semua ayat yang sudah kita bahas tadi bersumber dari kitab Yohanes. Jadi, Yohanes, para kaum Yohanes ini menyimpulkan bahwa Yesus adalah Bapa dari membaca sepenggal kitab Yohanes. Nah, padahal penulis kitab Yohanes sendiri sudah menegaskan maksud tulisannya. Apa maksud tulisannya? Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 31. Saya bacakan ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi penulis kitab Yohanes sudah menegaskan bahwa kitabnya ini ditulis supaya orang yang membacanya percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bukan Yesus adalah Bapa, tapi Yesus adalah Anak Allah. Maka ketika Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus adalah Bapa gara-gara mencuplik ayat yang ada di dalam kitab Yohanes, itu berarti pengikut Yohanes ini menyelewengkan tujuan utama dari kitab Yohanes. Sebagai ilustrasi untuk mengakhiri, saudaraku, Anda tahu odol atau pasta gigi itu seringkali dicampur dengan mint. Rasanya pedas-pedas begitu ya. Nah, fungsinya diciptakan odol atau pasta gigi untuk membersihkan gigi. Tetapi kalau ada orang yang berasal dari desa antah berantah menggunakan odol ini menjadi balsem hanya karena rasanya yang semriwing ya, agak-agak anget, agak panas begitu, maka orang ini berarti menyelewengkan, menyalahgunakan odol. Kalau pencipta odol itu melihat, dia pasti akan tertawa terkekeh-kekeh ya, atau mungkin akan marah atau tidak tahulah apa yang akan dilakukan ya. Tetapi yang pasti orang yang menggunakan odol sebagai balsem itu orang itu menyalahgunakan barang yang seharusnya ditujukan untuk membersihkan gigi. Demikianlah dengan kitab Yohanes. Kitab itu ditulis tujuannya supaya orang percaya bahwa Yesus adalah
anak Allah, anaknya Allah. Ya. Jadi kalau oneness menyimpulkan Yesus adalah Bapa hanya karena mencuplik dan mengeksploitasi 1-2 ayat dalam kitab Yohanes, itu berarti mereka menyelewengkan kitab Yohanes. Semoga penjelasan ini didengar oleh rekan-rekan oneness dan membuat mereka segera sadar sehingga kitab itu digunakan sebagaimana seharusnya, tidak diselewengkan. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau ada oneness yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, atau bahkan ingin berdebat, saya akan dengan senang hati melayaninya. Sampai ketemu dalam pembahasan yang berikutnya. Shalom.